Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini karena dalam rangka ngobrol sama Pras nih. Iya betul. Udah lama kita nggak ngobrol, Pras. Iya. Mana Rip? Aduh, lucu banget. Gue enak banget. Enak banget. Nah ini Jadi dalam rangka aku baru pulang dari Padang dan Enak juga banget. Arif Awis. Dari Semarang. Kok jadi aku yang host ya? Iya, karena aku dari Semarang. Terus aku pengen ini sih, Pras. Apa namanya? Tanya-tanya stand up aja. Kemarin kan Boleh. habis tur, ya tur ya. Tur. Tur stand up. Terus aku kemarin habis ngerasain lagi stand up setelah 2017 aku nggak ngerasain. 19 kali. 17 aku. 17. Yang show yang begitu ya. Yang penonton bayar untuk datang show karena aku jadi openernya Nope kan. Iya. Itu belum pernah ngerasain lagi setelah itu. Panggung stand up yang stand up gitu, Anjir, bukan yang lama juga ya. corporate. Anjir lama banget tuh 2017. Lama banget tuh. Tapi open mic jalan. Open mic baru-baru ini jalan di tahun ini gara-gara ngelihat Keling, ngelihat lu. Gara-gara apakah aku masih bisa stand up ya gitu. Masih. Makasih dulu dong mas di belakang nih. Makasih mas ya. Makasih Mas. Udah pijet nih. Dari mana mas? Aero. Aero. Aero Depok. Ya promosi juga nggak apa-apa Mas. Gak apa-apa nih Ya. promosi. Mas Aero kalau butuh ada yang butuh pijat Mm-mm. langsung panggil ke rumah di Aero Home Spa gitu. Tempatnya Nice. juga ada. Tempatnya Iya. juga ada ya. Wes gokil. Aku cukup sering di sini cuy. Iya, ini aku Sering. baru pertama. Yang baru pertama kan. Nah ini menyangkut show juga karena setiap habis pulang show selalu pijet Oh iya, dengan Aero aku. gokil. Karena kan dengar kan ada musik-musiknya. Ting. Oh iya, tadi nggak ada. Beneran dia ngebawa Mas. Bawa. Ada. Bawa sound system sendiri. Iya. Bukan dari HP. Wah, Enak kan? anjir nggak tahu aku. Enak cuy. Nah. Kukira emang kayak suasananya gitu. Kenapa Bukan. ya? Terima kasih. Terus apa Nah pertanyaan? itu, gimana rasanya show? Karena aku udah lah itu ya. Ini aku pengen dari percakapan ini termotivasi untuk bikin Show juga. ya show atau stand up lagi karena aku bener-bener kemarin tuh tidak, aduh, enak. Aku Tidak, bener-bener kayak bener-bener jauh dari stand up kemarin Pras. sempat karena kemakan konten-konten juga menurutku. Konten Dan kerja. menjadi konten kreator dan ya kerjaan di digital itu bikin apa ya? Males. Bikin males itu stand up. Asli deh. Terus apa yang membuat lu pengen bikin? Ibu meninggal. Ibu meninggal. Ibuku udah Cuk. Iya maksudku kan kalau aku kan gara-gara ibuku meninggal terus kayak aku mau bersuara kemana ya untuk melepaskan perasaanku ini. Wah kayaknya emang harus stand up. Rasa untuk ini apa? Berkarya untuk seseorang lah itu. Iya. Jadi dan motivasinya juga ngebangun masjid buat ibumu. wah gila. Dan entah kenapa ya. Show ibu itu, tur ibu itu salah satu momen stand up terbaik menurutku selama aku berkarya. Alasannya? Alasannya mungkin apa ya? Aku stand up pertama kali seumur hidupku sejam 45 menit itu berdiri buat ngobrol aja. Buat ngomong itu pertama kali. Tapi kan sebelumnya gini, kan kita kan pernah tour overacting. Iya betul. Dengan durasi ya di atas 30 lah itu. Iya rata-rata 30, 35, sampai 40 lah. Sama nggak menurutmu? Oh beda. Rasanya? Beda sekali. Apa yang membedakan? Dulu kan masih sebenarnya kalau dulu kan bener-bener menurut aku masih sporadis banget materinya ya. Nggak jelas gitu maksudnya. Bunyi Pras. Yang lucu aja. Iya kan? Enak banget tadi. Dan itu overacting cuman potongan-potongan materi doang ya? Iya. Bukan yang cerita. Kalau ini kemarin itu basic. Aku juga banyak sebenarnya nonton show orang ya. Yang judul dengan isi materi itu kayak nggak relate gitu. Iya harusnya relate. Iya harusnya kayak gue nonton show lu dengan judul itu ya bisa nggak lu ngerangkum dengan 2 kata show lu itu atau 1 kata show lu itu
jadi 1 jam gitu, menggambarkan isinya menggambarkan isinya gitu. dan akan bikin lagi. Iya, pengen, tapi waktunya nggak tahu ya. Aku nggak mau muluk-muluk lah gitu. Tapi rasa pengen seru. Enak banget ya. Nah, jadi ntar kita closingnya tidur nih bisa kayak Pras. Kayaknya gitu. Terus apa coba apa ya hal yang menyenangkan yang bisa membangunkan lagi stand upku apa? Kalau aku kemarin terbangun gara-gara akhirnya ngerasain jadi opener ya, meskipun hanya 10 menit itu anjing. Kalau mau open mic gak mempan lagi ya? Open mic tuh nggak ada beban ininya, kayak Ya nggak udah. lucu pun nggak apa-apa gitu. Iya. Semalam tuh Mau open mic? bukan semalam 2 hari yang lalu kan jadi opener Nope. Ya bener Nope. Ya, Nah itu katanya ente pecah banget. Aku merasa masih kurang ya. Karena Tapi merasa bukan dengan bukan sudah di top performa. hampir 4 tahun ente nggak stand up. Ya pasti beda banget lah rasanya, Cok. Iya, karena aku jujur pas kemarin stamina aku jelek banget. Itu dia. Tapi menurut aku kayak kita ini diajak olahraga 3 hari aja. Terus istirahat 2 hari, habis itu stand up. Wow. Enak banget ya. Wow, kenceng banget. Tapi kalau aku balik ke stand up, lu masih percaya dengan diriku nggak, Pras? Percaya? Aku sangat percaya dengan ledakan ya. Ledakan yang kemarin, yang ledakan dia apa? Iya maksudnya setelah sekian lama ya nahan gitu. Oh, Keinginan ada tapi kayak ada aduh males gitu. Nah sekalinya jadi, oh gila itu pasti. Karena aku harusnya 2020 ya, gara-gara nggak tahu entah keberuntungan atau apa, gak jadi gara-gara pandemi. Show apa? Show harusnya. Apa nama show-nya? Live in konser. Oh mau stand up sekali nyanyi ya? Enggak, menceritakan di belakang itu, tapi endingnya nyanyi juga. Nah, udah ngebikin konsepnya. Tapi aku malah pengen besok pas di show spesial ini harapanku nggak ada pakai nyanyi. Punya aku. Iya. Kenapa? Biar pure, memang nggak ada gimmick. Iya pun kalau ada nyanyi jadi bagiannya. Iya, cuman ada satu konsep yang belum ku kerjain juga sebenarnya. Apa? Berhubungan nyanyi, ada drama musikal tapi stand up gitu. Udah lama banget itu gitu rencanamu. Kan. Itu harusnya di Mayalas tapi aku nggak punya kemampuan uang di situ untuk ngebayar itu menurutku. Sekarang udah bisa. Udah bisa, cuman bukan itu yang dipengen. Malah bukan itu yang pengen. Banyak yang pengen ku ceritain soalnya. Kayak ya udah orang kan taunya kan nyanyong doang di konten, ada duit. Kita gampang. Nah, yang orang nggak tahu kan nggak pernah ya kayak dunia permabukannya kan ada. Itu mau aku ceritain ya mabuk-mabuknya pertama kali. Gitu. Ceritain dong ente jadi pemabuk. Itu gara-gara awalnya bersih banget. Iya, bukan pemabuk sih. Mau akhirnya buat mabuk. Gara-gara putus cinta. Enggak, bukan itu. Salah satu. Enggak. Gara-gara ya itu kan aku dulu bersih bang. Menurutku ya aku merasa bersih banget, tidak aneh-aneh. Cewek enggak ada kan aku ini enggak main cewek enggak ada. Enggak percaya aku itu. Percaya aku. Iya kan? Minum enggak, ngerokok enggak. 2014 lah, kenal dari 2014 kan kita. Enggak ada gitu-gitu. Di saat yang lain bandel-bandel kan. Iya kan? Itu aku masih lurus-lurus aja tuh, minum enggak mau. Terus ngerasa anjing ini aku lurus-lurus aja kenapa rezeki gini aja ya gitu. Malah pas aneh-aneh malah banyak. Iya aneh banget. Terus gara-gara ada konten terus diajakin orang buat nyobain nggak karena
keharusan, nggak bisa menolak, nyobain, terus dari sana kenapa rezeki dari dunia ini, dunia gelapnya tuh kayak ternyata di klub itu banyak ketemu orang yang ternyata yang ngasih kerjaan gitu-gitu. Kadang tempat yang paling haram itu yang paling banyak lumbungnya, Cuk. Itu anehnya tuh, aduh kenapa ya pas pas aku sholat Jumat nggak ketemu orang pebisnis apa gitu-gitu Pras. Malah dapatnya lah kayak aku dapat ada kerjaan dari Iya. ya itu gara-gara aku tos-tosan di meja orang gitu, tos-tosan di meja orang terus ngobrol-ngobrol ternyata dia orang tahu dia kayak aku masih stand up, dapat job stand up nih dari dia yang itu nggak kutemukan di sholat Jumat gitu. Tapi ya bukan menyalahkan apa ya, tapi kenapa ini pertanyaan tuh kenapa gitu dari sana tuh kayak ya udahlah kalau Ya kalau aku ya emang sih maksudnya dunia kayak gini tuh ngasilin duitnya gampang, cuy. Tapi kalau asik aku takut terlalu ini. terlalu sok main Iya, menggurui. terlalu menggurui masalah agama ya. Tapi menurut aku kalau intinya gini sih, kalau seimbang, lebih nikmat lagi menurut gue. Ya, ya kamu mungkin lihat aku dulu 2015 sampai 2019, 2018 kayaknya ya. Terakhir aku yang gila sekali. 17 tuh udah oke lu. Siapa? Lu Enggak, kehidupanku gelapnya gitu di 2015 akhir sampai di 2018 lah. enggak pernah karena aku Aku pada 2017 tuh ente ngeliat sendiri kan aku dulu gimana tiap hari. iya. Dibanding sekarang gitu maksudnya. Ini Lebih dari fresh aja. apa? Perekonomian atau Penarkobaan anjir. oh ya, itu hal yang aku benci dari Pras. Makanya kalau dia ini aku pulang kan masih. Itu hal yang nggak tahu nggak begitu suka dengan yang begitu. Kalau Taylor. air masih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah zat, Saat udah enggak tuh aku udah pasti menyingkir tuh. tapi aku cukup selamat ya dengan beberapa orang yang banyak kena gitu. Maksudnya ya mungkin karena ibuku juga ya. Jadi, Dulu kesel nggak? Dulu aku pernah sering nggak main kan. Itu ya alasanku adalah lu aneh-aneh gitu. Sempet kesel kayak nih Arif kenapa ya nggak main terus. enggak aku tahu kok kalau udah ada aneh-aneh pasti Arifnya pulang. Terus Kan ada nggak mungkin aku kesel dong. Wajar dong orang keselnya sama aku. ya karena aku dulu pernah tuh dari mulutmu pernah bilang anjing Arif kesini cuma butuhnya doang gitu. Padahal aku kadang tuh bilang kayak telepon Ai gitu. Pras ini nggak aneh-aneh nggak? Aduh nggak dah nggak situ gitu-gitu. Istriku paling sabar lah. Ai terbaik bro. Dan memang harus dimatiin dulu ibuku ternyata. Itu ya pengingatmu Pras. Pengingatku. Kalau enggak sampai sekarang mas-mas Aero ini nggak akan ada. Nggak akan tahu pijit-pijit atau yang tahu ku teler. Teler udah menyembuhkan. Teler tuh udah menyembuhkan. Bisa olahraga aku sambil teler. Cuma sekarang alhamdulillah masih bisa main sama Pras. Prasnya main lagi. Orang baik Padang yang aku kenal. Kan nggak ada kan teman Padang nggak ada cok. Pertama kali punya teman Padang. Iya ya aku ya. 2014. Dan nggak tahu kenapa tuh dari Suci juga ngobrolku sama Pras doang hitungannya. Dan asal kalian tahu ya maksudnya waktu aku kelas make di 9 besar sebelum mau callback besok minggu depannya Arif juga close make. Bener ya? Iya. Karena aku ngerasa nggak ada yang nyambung cok ngobrol. Dulu Eko itu jarang cok. Iya. Pas orang beberapa kan menentang Eko kan apa tuh? Nggak ada penulisannya. Tapi dengan orang aku cukup kesel ya dengan orang bilang ikut doang gitu. Cobain. Gue mau cobain. Pemicu overacting ada kan? Maksudnya ya nggak ada verbalnya. Ya kan stand up funny sih menurut aku. Asal lu masih berdiri di atas panggung. Ada setup punchline yang nggak salah.
Kecuali ya ekornya aneh ya. ekot lele gitu. Itu kan masih ada privacy tapi maksudnya itu lucu cok, ekor lele. Lucu Kalau sih. nggak mau pakai lagi sini. Aku sama Arif bisa tukeran materi. Bangsat. Itu kemarin juga Ubed bilang kayak di Semarang bawa materi apa? Lele dong gitu. Anjing materi lele legend itu. Nggak dibawa? Enggak, capek aku fisikku. Wah, padahal lucu Merasa. banget itu. Ya, Pras itu membantu banyak hal dalam kehidupanku. Itu fakta itu, Pras. Ini kalau ada Muslim apa-apa, nggak Muslim? Muslim nggak? Muslim ya ada juga. Tapi kan yang long list kan lu. Iya Muslim banyak sibuk lah. Dia terlalu padat, terlalu nggak ada lah. Pras lah. Kalau ada masalah aku juga ke Pras. Ada info-info nggak gitu tuh? Kalau nelfon gitu, ada info-info nggak? Ya, kalau pergosipan tuh Arif langsung ada info-info nggak? Nggak, karena aku jarang main kayak. Tapi sekarang aku menghindarin info-info gitu. Biar kayak Pertanyaanku apa? bapakmu kan baru setahun 2 tahun. Belum setahun. Udah Juli. Wes. Juli 13 Kan Juli. waktu bapakmu meninggal, habis itu ibuku kan? Iya kan? Iya, baru meninggal bapakmu itu. Iya, setahun. Gimana perasaan jadi yatim piatu? Makin terpuruk perasaan. Pokoknya 2021 tahun terancur. Oh iya cuy. Ya itu benar-benar hancur. Pertama adalah karena cewek, ya kan, udah hancur tuh. Dari sana tuh hampir mabuk tiap hari sebenarnya. Iya. Dimana cewek yang menghancurkan perasaan, tiba-tiba bapak diambil Tuhan. Oh enggak, itu udah selesai tuh. Udah selesai. Terus bapakku diambil kan. Terus ini pas ini ku ceritain ke Hipsi doang sih. Ke kontennya Hipsi karena aku kemarin menyimpan. Ini cerita tentang bapakku ya. Bapakku itu kan aku baru bisa ngobrol sama bapakku kan 2 tahun terakhir sebelum dia meninggal. Waktu kita ngobrol malam-malam itu. Jadi ceritain dulu deh yang ngobrol itu. Ini ya aku sama bapakku tuh bener-bener nggak bisa lah ketemu fight tuh banget lah. Teriak-teriak lah. Iya. Ketemu teriak-teriak. Nah terus aku ini doa orang tua tuh ada tuh aku percaya tuh dari sini. Terus aku cerita ke Pras kenapa kehidupanku gini ya, karirku gitu-gitu aja, terus apa, terus Pras aku bilang apa Pras? Bilang apa tuh? Coba ngobrol sama orang tua. Karena Pras juga ternyata gitu juga dulu. Ya aku sangat berlawanan lah sama bapakku. Sebenarnya sama ibuku juga banyak yang ya apa sih gitu. Ternyata doa orang tua tuh wah luar biasa manjur bro, sejahat-jahat apa kita. Makanya menurutku intinya dengan kejadian aku banyak ngobrol dengan Arif tentang orang tua, maksudnya untuk menurunkan ego anak dulu. Karena orang tua tuh pasti egonya lebih tinggi daripada anaknya sebenarnya. Apalagi bapaknya punya kuasa kuat gitu di rumah. Gua nih yang ngebangun semuanya tuh dia pasti punya harga diri tinggi sekali. Mau nggak mau ya harus tetap kita yang ngajak ngobrol. Sama kayak bapakku ya, walaupun semakin berumur bapakku ya semakin kayak bapak-bapak banget gitu. Cerewet. Tapi nggak pernah aku lawan sekalipun. Wes gitu. Ya wes. Paling di belakangnya, aduh bapak kok kenapa tuh? Paling bilang ke adik-adikku gitu. Tapi di depan dia, aku selalu akan memberikan hal yang terbaik dari mulutku. Nah, oleh karena itu mungkin di dunianya aku jadi nggak pernah ada banyak banget masalah gitu cuy. Nah, aku lawan terus soalnya. Nggak bisa kita lebih mungkin di atas kertas kita lebih hebat dari orang tua ya. Merasa gitu. Iya itu ya, sebenarnya faktanya sudah begitu. Orang lu yang sekolahin gua jadi pintar dong. Gitu kan. Tapi pada dasarnya emang tetap kembali mendengarkan saja kata orang tua menurutku. Itu udah hal terbaik untuk jiwanya. Jadi doanya baik. Itu aku percaya itu. Walaupun apa ya itu ya. Kepercayaan itu ya. Dan kamu ngakuin gak setelah kamu ngobrol sama bapakmu? Ya sedikit plong dan sedikit ngalir semua kehidupanmu. Iya plong dan kayak aku
udah kayaknya bisa melakukan apapun udah nggak masalah gitu. Iya, apalagi dengan izin bapakmu kamu jadi makin semangat kan. Betul. Nah, Dan omongan Pras yang kena itu ini Pras, bagian yang kamu nggak pernah ini, lu sepanjang kehidupanmu pernah nyium aroma bapakmu nggak? heeh. Itu nggak pernah. Terus tuh dari sana mencoba ngobrol, ternyata kalau ngobrol dengan tenang, pelan-pelan dan menyapa tuh bisa diajak ngobrol. Itu akhirnya bisa ngobrol sama bapakku dan udah bisa ceng-cengan. Ah, nah setelah ngobrol itu ngobrolin pernikahan bapakku. Ayolah nikah lah gitu-gitu dia. Nah terus aku bercandain karena dia pensiunan kan, aku bilang nyuruh-nyuruh nikah, duitnya mana gitu. Itu aku bercanda karena aku yakin dia nggak bisa ngejawab karena anjing dia pensiunan doang, mana bisa dia menabung untuk diriku Ternyata gitu. Itu tahun pertama kan aku masih sama itulah ya. iya. Tahun berikutnya udah enggak tuh. Nah tapi tiap ketemu tuh obrolannya selalu ayo nikah gitu, ayo nikah. Mana duitnya, jangan ngomong doang gitu. Ini bukan kurang ajar tapi kita udah berdamai. Iya betul. Bercanda. Iya, mana duitnya. Ternyata 1 bulan sebelum bapakku meninggal, dia pamer keponakanku, Safa namanya, aku udah nabung buat umpian. Umpian itu coba. Aku Umpian buat umum. Iya. Dan bilang ya gitu, nanti kalau kutanyain nikah nih kayak dia ini, mana duitnya, nih duitnya mau digituin katanya. Kalau ketemu bilang ke ini ntar ini aku nabung di rekening nilainya sekian, disebutin nilainya. Ntar tunggu aja, ntar kalau ketemu umum gitu. Kakakku yang kedua yang cewek itu dengar. Terus udah habis itu bapakku nggak ada kan. Terus satu kan. Persatu aku masih di situ dong. Pas aku tinggalin. Oh masih di situ. Itu si cewek itu WhatsApp kan berduka gitu. Oh iya, udah aku balas ininya doang, cukupnya. Iya secukupnya karena emang udah berakhir. Gitu. Oh iya makasih ya. Ya. Nah H+2 pokoknya udah santai lah. Kan kita kan cari-cari rekening, data diri gitu kan. Dikumpulin lah. Ada buku rekening gitu. Terus kakakku yang kedua bilang, Safa, penanganku kan, kasih tahu tuh ini obrolan Kung kakek. Pas sebelum meninggal bilang, ya om dia ini Kung bilang kalau dia udah nabung sekian untuk sedih banget gak cuy? Sedih banget buat nikahan nilainya sekian. Nah pada waktu itu aku lagi nyari rekeningnya dia memang buat diurus kan, buat dikeluarin duitnya lah. Terus ada sesuai cuk, buku rekening sesuai nominalnya, sesuai yang dia tabung itu, sesuai benar-benar sesuai nilainya nih, dia nabung sekian gitu sesuai. Aku pegang buku rekeningnya, anjing ternyata bapakku bercanda tapi dia benar-benar nyiapin gitu, nabungin gitu. sayang banget dia sama si bungsunya cuy. Mungkin nih pada waktu itu parah cuy, aku juga. Terus ini tunggu dulu nih. Terus hal yang kulakukan pertama apa? Buka handphone, ku telepon si itu Cilegon. Pengenku tuh ini bapakku gini nih, mau nggak gituin, mau ku gituin, ku todong langsung. Ternyata di blok nomormu. Kok di blok? Ya memang di blok. Ya udah gitu, di blok aja. Iya di blok, oke. Pakai nomor satunya di blok juga, berarti ya kayak aku bilang ke bapakku, bilang maaf nih, kan orang yang aku bawa ke rumah kan cuma dia doang kan. Pada waktu aku masih ada. Terus ya udah kayak aku bilang ke bapakku, maaf ya, ini tabunganmu nih bukan untuk dia gitu, bukan dia jodohku bilang gitu. Terus ya udah gitu doang, minta maaf dong gitu. Terus udah setelah itu malah 100 hari bapakku kehilangan duit juga.
Kehilangan duit? Robot trading kan. Oh, yang trading itu. Ya, jadi 1 tahun tuh kehilangan cinta, orang tua, Dan harta. Hancur dong. Pas aku cerita nggak? Januari itu kosong aku. Kosong apa? Kepalaku. Apa? Kepalaku. Nggak tahu mau ngapain aja. Iya, nggak tahu mau ngapain lagi. Januari 2000 berapa? 22. Untungnya aku ketemu Raditya Dika. Ngapain ya? Dia ngelihat mukaku, kenapa lo? Kok nggak ada, kayak tatapannya nggak penuh gitu katanya. Terus aku bilang aja aku habis gini. Terus dia bilang, kalau lu ngeliat temen lu datang ke psikologi, lu nganggap gila nggak psikolog? Enggak. Kalau gua nyaranin lu ke situ, tersinggung nggak? Dia bilang gitu. Enggak. Terus akhirnya kamu ke psikolog? Psikolog mana, Cuk? Awalnya sudah kan, karena aku awam dengan hal itu kan. Awalnya dicariin tadi, lu mau yang apa? Yang ini harganya 1,2 dicariin sama dia. Sekali ikut pertemuan. Terus ku bilang, masalahku kan ekonomi. Kenapa disuruh bikin itu lagi? Gitu mau nyelesain masalah suruh bayar lagi. Oh iya, mau. Berarti yang ini yang bawa lagi ya, 800 ya nggak? Enggak, karena dia kan Bang Radit kan juga pernah ke sana juga kan. 800 enggak. Jadi nyari yang ini aja. 400. Dicariin ini nih, aku telepon nggak ada jadwal tapi. Nah, terus aku ingat Dila, ceweknya Keling. Ngobrol lah sama Dila. Iya, aku tuh Dil, kayak ini aku tanya-tanya dulu ya gitu. Terus dia ngobrol. Yaudah, dia ngebukain gimana psikologi itu bekerja gitu. Gimana katanya? Ngobrol sejam ya. Emang harus butuh orang lain gitu, tapi dia nggak bisa karena kenal sama aku katanya. Oh gitu. Itu ngobrol tuh sejam kayaknya. Udah, emang masalah Mas Arif apa? Ini. Oh yaudah. Ya. Terus diarahin lah. Terus aku nyari sendiri juga. Terus setelah itu baru aku merasa tahu bahwa diriku siapa, mau ngapain sebenarnya gitu. Makanya kan tadi kan kayak lu Ai cerita tentang ini gimana. Emang aku menghindari itu biar untuk menyelamatkan diriku gitu. Makanya kan tadi ada kayak sosok bijak aja beberapa hal. Aku Twitter tuh paling nggak kepake sama aku cuy, karena aku bukan orang yang berpendapat tuh aku paling males sebenarnya. Mending bikin konten daripada suruh berpendapat. Tuh. Cerita nggak aku yang bapakku nabung tuh, cerita nggak? Enggak, belum ya? Belum, aku baru tahu. Sama yang Januari kosong. Belum hari ini aku dengar. Oh, berarti mau apa? Oh ya boleh. Itu karena nggak tahu cuk, cerita ke siapa, terus kenapa nggak cerita ke aku cuk? Kenapa ya? Nggak tahu, takutnya aku menyusahkan. Enggak, dia nggak akan ngerepotin lu. Enggak lah, anjir, jangan gitu anjing. Orang pagi-pagi nelfon nganter ke Madura. Teman mana yang mau? Coba tak tanya. Ya. Teman mana yang mau? Karena aku juga nggak cerita ke siapa-siapa kecuali ke karena orang yang tanya gitu. Kalau Radit nggak cerita, aku akan diem doang. Jadi sekarang banyak MNC jalan terus kan. Siapa? MNC jalan terus sekarang kan. Ya, alhamdulillah kerjaan kenceng. Intinya aku nggak boleh campur tangan. Enggak, aku cuma saran. Kalau lagi ada jangan nasu ini. Itu kelemahan itu. Pengen nyobain ya, lagi ada duit, coba ini. Wis yang benar punya istri, biar berdebat hidup, biar nggak sendiri. Kan lagi proses cari.
atau mau sama orang Padang biar lebih keras lagi megang duitnya. Jadi sini kenalin. Jangan mas, tabung dulu lah 2 bulan, sabar ntar buat ini. Itu pras adalah terbaik loh pras pokoknya. Tapi itu emang aku nggak cerita ke siapa-siapa. Kayak Parah banyak juga. orang. Untung ada Radit tuh, kalau enggak wah ini ketali lagi. Kasih kalau itu enggak. Ya untungnya karena aku nggak tahu ya apa yang terjadi sama diriku ya pada waktu itu. Radit tuh kayak Radit ngelihat kayak ini orang kosong banget nih. Kenapa? Itu closing rasanya kayak closing ya. Jangan closing. Tidak banyak itu obrolan. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Obrolan random sama aku bilang kalau pers nggak tahu aku merasanya adalah keluarga aku. Sama aku juga Karena kalau kenapa tuh pasti kepres aku. Ya Arif juga begitu. Aku pernah ada masalah cukup besar di keluarga aku dulu ya. Apa emang? Contohnya dong. Ya adalah menggoncang rumah tangga aku dulu. Oh iya, ya cukup. Paham kan? Ya. Itu Ya. ada ntar lu sebelum closing ya. Apa? Maksudnya ya itu lah pertemanannya. Jika emang mau temen bener sakitin aja perasaannya demi dia sadar. Jika kamu kan ngomong seada-adanya kan waktu dulu. Enggak. Hah? Enggak. Ya udah. Ya itulah gunanya ada temennya. Mantap teman-teman. Thank you bro. Ini udah terlalu nyaman soalnya. Kalau ngobrol terus kita nggak nikmatin nih. Thank you. Terima kasih buat yang nonton. Semoga sehat selalu, rezeki lancar. Amin. Apapun yang dikerjakan semoga. Amin. Lancar juga buat mas-masnya nih. Buat keren mas banget. yang Amin. nonton. Terima kasih banyak. Sudah direpotin bikin ini. Mantap. Nah, ini cara closingnya gimana tuh? Lanjut mas. Nggak nyampe mas. Mas bentar mas. Dimatiin dulu nih handphonenya.